Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jenar Maharani dari Fakultas Hukum kelas 2A Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-6 dari Hukum Pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan ke-6 ini membahas tentang yang pertama mengenai jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ini ada menurut KUHP dan ada juga menurut doktrin. Menurut KUHP terbagi menjadi dua, ada kejahatan dan ada pelanggaran. Dalam kejahatan diatur dalam buku 2 dalam pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua ada pelanggaran. Pelanggaran ini diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Menurut kuantitatif antara kejahatan dengan pelanggaran terdapat perbedaan, di mana di dalam kejahatan memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Sedangkan menurut kualitatif bahwa antara kejahatan dan pelanggaran ini memiliki perbedaan, di mana kejahatan memiliki sanksi dari masyarakat, sedangkan pelanggaran hanya terdapat sanksi yang terdapat di dalam negara atau lembaran undang-undang. Yang kedua ada menurut doktrin. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin ini yang pertama ada delik formil dan delik material, delik komisionis dan delik omisionis, serta delik komisionis per omisionis komisa, serta ada delik dolus dan delik culpa, dan ada delik khusus dan umum, delik politik dan umum, delik aduan dan delik bukan aduan. Yang selanjutnya memasuki bab 3 mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia itu berawal dari adanya WVS yang berasal dari Belanda yang diambil dari budaya atau kebiasaan yang berada di negara Perancis atau kode penal. Lalu WVS ini berkembang menjadi WVSNI yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1918. Lalu WVSNI ini berubah menjadi KUHP yang berlaku di Indonesia hingga sekarang dan dipakai di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Selanjutnya, ada alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama ada alasan politis. Disebut sebagai alasan politis ini merupakan bahwa negara Indonesia merupakan negara jajahan dari Belanda. Oleh sebab itu, alasan kenapa harus adanya pembaharuan KUHP ini, di mana di Indonesia masih berlaku atau masih memberlakukan tindak pidana atau sanksi pidana bagi pelakunya, yaitu menggunakan KUHP yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Untuk itu, secara tidak langsung bahwa Indonesia merupakan negara yang masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua, ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan nilai-nilai budaya atau agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, sehingga dengan adanya pembaharuan dari KUHP ini diharapkan adanya nilai-nilai dan budaya serta agama yang terkandung dalam KUHP yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada alasan praktis. Alasan praktis ini di mana para sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda. Sedangkan dalam kitab undang-undang WVSNI ini masih menggunakan atau masih berlaku bahasa Belanda. Dan oleh sebab itu, dengan adanya pembaharuan yang menggunakan bahasa Indonesia, maka para sarjana hukum akan lebih mengenal dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal, seperti asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, serta asas pembajakan udara, dan masih banyak lagi.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.